I always support you. Gue beruntung punya teman seperti kamu. Thank you for being here. Senyum dulu dong. Kita semua pintar. Jangan ragu ya. Good luck. Jangan nyerah ya. Kamu pasti bisa. Sehat selalu, jangan sampai sakit. Kamu hebat. Semangat belajar dan selamat bertumbuh sesuai dengan minat bakatmu. I'm proud of you. Halo, selamat datang di channel Literasi Keamanan Siber, Kliks BSSN. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya mengenali bahaya menggunakan password yang mudah. Menjelajahi dunia maya sangat erat kaitannya dengan penggunaan password atau kata sandi. Hampir setiap akun yang dibuat di internet membutuhkan password sebagai penguat keamanan akun tersebut. Password atau kata sandi adalah sebuah upaya untuk memastikan kebenaran identitas seseorang saat akan menggunakan layanan tertentu, misalnya proses login pada suatu website atau aplikasi. Ada beberapa langkah yang akan otomatis dilakukan oleh sistem agar Anda dapat dikenali dan berhasil masuk ke website tersebut, yaitu identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan pencatatan. Saat proses identifikasi, sistem akan mengecek apakah Anda merupakan pengguna yang sah untuk mendapatkan akses. Anda akan menemui proses identifikasi ini saat memasukkan password. Proses kedua adalah autentikasi atau proses untuk meyakinkan sistem bahwa Anda adalah pengguna yang sah dan telah melakukan proses identifikasi sebelumnya. Proses selanjutnya terjadi di belakang layar sistem, yaitu otorisasi dan pencatatan, di mana sistem akan memberikan persetujuan dan melakukan pencatatan bahwa Anda mengakses suatu website atau aplikasi tertentu. Maka dari itu, fungsi password sangat penting sebagai alat autentikasi identitas kita di dunia maya. Pentingnya password seringkali diabaikan oleh pengguna internet. Masih banyak pengguna yang belum sepenuhnya mengetahui kiat-kiat membuat password yang aman dan mudah. Miskonsepsi mengenai password yang sering ditemui adalah bahwa membuat password yang rumit akan semakin aman. Padahal membuat password yang rumit justru dapat menimbulkan resiko masalah baru bagi penggunanya. Faktanya, manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat, apalagi terhadap sesuatu yang sifatnya lebih rumit. Jadi, bagaimana tips membuat password yang mudah namun juga aman? Yuk simak berikut ini. Ubah password default atau password bawaan yang pertama kali diberikan. Jenis password seperti ini mudah sekali diretas oleh orang lain. Berdasarkan NIST Special Publication, panjang password yang disarankan maksimal 64 karakter. Password dengan karakter lebih panjang seperti ini memiliki tingkat keamanan yang lebih kuat. Anda juga dapat membuat password dengan kombinasi angka, huruf, dan simbol di dalamnya. Selain menggunakan kombinasi password, Anda juga dapat menggunakan password yang berbeda-beda pada setiap akun. Hal ini bertujuan untuk menghindari hacker dalam mencuri password Anda di salah satu situs website dan mencobanya untuk menggunakan pada akun Anda di website yang lain. Jika diperlukan, gunakan password manager, yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi login akun Anda di setiap website yang Anda akses, dan memudahkan Anda untuk login kembali secara otomatis. Tidak sampai di situ, Anda juga perlu mengubah password Anda setiap 3 bulan sekali. Karena, menurut survei 80% dari serangan keamanan siber melibatkan kata sandi yang lemah. Gunakan two-factor authentication jika tersedia. Two-factor authentication sendiri adalah sistem keamanan yang membutuhkan lebih dari satu metode autentikasi. Tujuannya untuk menciptakan pertahanan berlapis sehingga mempersulit pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses akun Anda. Biasakan untuk logout setiap kali Anda selesai menggunakan akun, baik di perangkat Anda sendiri, perangkat di kantor, dan perangkat dimanapun.
Nah, tidak sulit bukan untuk membuat password yang aman dan mudah? Selalu ingat kiat-kiat tersebut untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel ini untuk menambah wawasan seputar dunia siber. Ngulik dulu, baru ngekliks. Khawatir banget, takutnya disalahgunakan, terutama terkait dengan perbankan sih. Pastinya khawatir lah, itu pasti bisa merugikan kita nih, karena ada beberapa aplikasi yang memang menggunakan data pribadi kita nih. Oh pernah sih, dan akhir-akhir ini juga sering banget ngerasain. Biasanya tuh kayak kebocoran tiba-tiba ada yang nge-SMS gitu dari nomor-nomor yang nggak jelas. Pernah, sering banget, karena kayak beberapa kali saya ganti nomor HP. Bukan cuma permasalahan dari apa-apa minta pulsa, tapi kayak banyak banget marketing yang jualan nomor kita akibat kebocoran data. Itu juga merugikan saya gitu loh, kayak privasi saya terganggu. Kami memberikan saran pemerintah untuk bertanggung jawab ya atas hal ini. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Baru-baru ini fenomena hacker, kebocoran data hingga kepada kejahatan siber marak di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya kejahatan tersebut, ini dapat berimplikasi buruk terhadap diri kita ketika kebocoran data itu terjadi. Apalagi saat ini era serba digital dan juga menggunakan aplikasi. Apa yang perlu kita fokuskan agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari? Kita lihat. Baru-baru ini, hacker dengan nama Bjorka menghebohkan jagat media sosial melalui akun Twitter @bjorkanism dengan membocorkan data penting perusahaan, dokumen instansi pemerintahan, hingga data pribadi pejabat negara. Bjorka menjual 105 juta data pribadi pemilih dalam pemilu, mengklaim mengantongi 1,3 miliar data SIM card Indonesia, serta serangkaian surat rahasia untuk presiden dan dokumen BIN. Menko Polhukam mengaku telah mengidentifikasi sosok Bjorka berdasarkan penyelidikan Badan Intelijen Negara dan Polri, dan berasumsi bahwa peretasan tersebut bersifat umum dan tidak membahayakan. Kendati demikian, sejumlah cuitan pengguna media sosial mengenai kebocoran data pada sistem layanan masyarakat ramai diperbincangkan. Salah satunya layanan online pada Kartu Prakerja. Sejumlah pengguna mengaku bahwa data diri Kartu Prakerja mereka telah digunakan. Secara otomatis, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari layanan prakerja tak bisa mereka gunakan. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kebocoran data berpotensi kepada layanan yang menjadi tidak tepat sasaran. Apakah kebocoran data dan serangan siber masih bisa dianggap remeh? Pemirsa, bahaya kebocoran data dapat berimplikasi kepada potensi penyalahgunaan data. Contohnya saja nih pemirsa, apabila Anda mengalami kebocoran untuk nama, alamat, dan juga nomor kependudukan, maka Anda bisa terkena kejahatan keuangan. Contohnya saja, yang pertama adalah terkait dengan pengajuan pinjaman, kemudian juga ada transfer secara ilegal, dan juga dapat berdampak kepada masalah perpajakan hingga kepada unsur pemerasan. Belum lagi ada orang-orang yang mengaku sebagai orang lain dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan bantuan sosial, hingga kepada layanan kesehatan dan juga untuk proses program ketenagakerjaan. Dan apabila Anda mengalami kebocoran data seperti email dan juga password beserta dengan nomor telepon, maka bukan tidak mungkin Anda juga akan mengalami kerugian dikarenakan sang hacker dapat menguasai akun online Anda. Setelah menguasai akun online, maka sang hacker bisa melakukan hal-hal lain seperti teknik phishing, yakni memancing seseorang untuk bisa mendapatkan email dan juga password dari seseorang tersebut dan nantinya akan disalahgunakan sehingga dapat menyebabkan kerugian